Oke, baik, Kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam, rangka tatap maya modul, desiminasi PKG PJOK. Nah, Kakak-kakak malam ini sepertinya banyak yang belum hadir, tapi tidak apa-apa nanti kakak-kakak yang lain akan menyusul, sembari menunggu kita, langsung gas aja Kak ya, supaya kita tidak terlalu malam nanti. Untuk Kak Parlin, itu sepertinya lagi di jalan, fokus Kak, semoga lancar selamat sampai rumah. Nah Kakak-kakak hari ini, atau malam ini kita masuk ke sinkronus ke berapa ya hari ini, ke 14 apa 13 Kak Zul ya. Jadi ini tatap maya kita. Nah, kita akan membahas tentang persiapan aksi nyata, Kak. Jadi malam ini, untuk modul itu pembelajaran materi itu sudah selesai, kita masuk ke persiapan aksi nyata. Saya izin share screen dulu. Halo Kak Pipani. Oke. Nah, Kakak-kakak, kita masuk ke aksi nyata. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, malam ini durasi kita yaitu 2 JP atau 90 menit, modalnya daring atau sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak, sebelum kita masuk, kita akan masuk ke pembelajaran sosial emosional ya, mindfulness, dengan cara kakak-kakak berdiam sejenak. Artinya berdiam sejenak, tenang, tenangkan pikiran, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kakak-kakak silakan pejamkan mata, hilangkan hilangkan pikiran-pikiran selain kita fokus ke pembelajaran pada malam hari ini. Dalam hitungan ketiga silakan pejamkan mata, fokus. 1, 2, 3, mulai. Oke, selesai. Nah, ini salah satu strategi juga, Kak, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, itu dengan mindfulness. Mindfulness itu memfokuskan anak-anak supaya mereka fokus dengan, pelajaran yang akan kita berikan. Biasanya mindfulness ini diiringi dengan, irama musik yang syahdu supaya mereka, bisa fokus. Nah, Kakak-kakak kita lanjutkan. Nah, Kakak-kakak alangkah baiknya sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Zul Adli. Saya minta Kak Zul untuk membaca doa, memimpin doa, Kak. Silakan Kak Zul. Baik, baiklah kakak-kakak, sebelum memulai tatap maya pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kesehatan dalam pertemuan pada malam hari ini. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
doa selesai. Oke, terima kasih Kak Zulfadli. Dan nanti setelah akhir pembelajaran ini, akhir tatap maya ini, nanti tolong Kak Zulfadli ingatkan kalau nanti kita lupa berdoa penutup ya. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan. Ini Kak Pipani, gimana Kak? Angkat tangan, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita lanjutkan? Atau salah pencet Kak? Halo semuanya, Ya, dengeran silakan. enggak kawan-kawan? Ya. Kedengaran. Ya, Kedengaran. Yo, tolong siap. speakernya hidup dulu. Siap. Lah hidup kali ini nih. Oh, apa ya? Yuk, kita mulai ya. Yo, Gimana Kak? yo. 1, 2, 3. Yuk. Happy birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tahun Kak Iman. Selamat ulang tahun Kak. Waduh. Oh, setengah. Ayo, ayo, minta maaf. Oke. Emang sengaja Kak Iman. Nah, ini bukan dulu coba. Alex. Oh, Ya. Oke, terima kasih Kakak. Iya Kak. terima kasih Kak Iman. Oke, terima kasih. Jadi kan ya kawan-kawan ini kan diajak ini apa namanya tuh usah masuk dulu. Pipani tolak yang Kawan-kawan ini takut kalau kakak marah. Tidak akan tanggung jawab kalau kakak marah. Oke. Ya, terima kasih Kak Pipani, kakak-kakak semua. Depannya semoga. Selamat ulang tahun Kak. Terima kasih Semoga Kak. panjang umur, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Ayo ngomonglah. Amin. Terima kasih semua. Ayo Kak Lila. Ulang tahun Panjang keberapa umur. Kak? Kak Iman ulang tahun keberapa? 30. 17 tahun. 17. Oke. Terima kasih Kak Admin. Oke. Ya. Kak Dika. Tahu. Alex. Oh, ucapannya selamat Terima kasih, ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya Kak Iman. Amin. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih atas surprise-nya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Doa yang sama untuk kakak-kakak semua. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Amin. Rezeki. Semoga Allah lindungi kita di setiap langkah kita di dunia. Amin. Amin. Oke Kak, kita lanjutkan. Oke. Terima kasih Kak ya. Kita lanjutkan Kak. Biar kita nggak Oke, lanjut. Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Juga tidak ke belajar oleh ulang tahun. Kita potong kue lah. Iya. Kaget kita di mana admin ini mantau admin kita nih. Kak Mawada, izin Kak Mawada. Ada ya. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Nah, kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi sudah bersama doa bersama. Terima kasih tadi Kak Zul sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya tidak jenuh-jenuhnya atau tidak bosan-bosannya saya tetap terus mengingatkan untuk kesepakatan bersama kita. Yang pertama, kakak-kakak menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak dari kesepakatan yang pertama ini menyalakan kamera ketika tidak ada kendala dengan sinyal, silakan kakak-kakak untuk menghidupkan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon juga ketika ada yang menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu, mohon untuk mematikan mikrofonnya supaya tidak ada gangguan yang mengganggu apa suara yang disampaikan baik saya maupun kakak-kakak sendiri nanti. Hadir seutuhnya,
menghargai waktu bersama. Tolong ingatkan, kita tadi mulai jam 19.40, nanti kita berakhir kurang lebih di 21.20 lah paling lama. Oke. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat, karena keterbatasan yang mau menyampaikan pendapat, silakan nanti maksimalkan fitur chat. Dan selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita di ruang virtual ya, tatap maya, tetap jarak jauh. Nah, gangguan teknis itulah hal yang wajar. Selanjutnya, halo kakak-kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Kemarin kita di tatap muka kita sudah belajar mulai dari modul 2.1 sampai 2.5. Nah, ini yang akan kita refleksikan atau kita diskusikan bersama. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, setelah ini kakak-kakak akan melakukan aksi nyata, sebuah video, dan itu nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Nah, selanjutnya agenda kita pada malam hari ini yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi 30 menit ya. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa. Yang ketiga, dialog atau diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Nah, inilah agenda kita pada sesi pada malam hari ini. Ini sesi kita pada malam hari ini sesi keberapa? Masih ada yang ingat? Ini yang keberapa ini? Pertemuan daring tatap maya kita yang berapa ini? Kak Alek, ingat dak Kak Alek? 17. 17? 13. Kalau tidak salah, Kak. Ke-13. 13 ya. Ke-13. Lebih itu, Kak. Kak Dika cepat-cepat selesai nih Kak Dika. 13 kalau nggak salah. Iya, 13 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kakak-kakak kita merefleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Nah, kakak-kakak sejauh mana, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut kakak-kakak, setelah kita mempelajari modul dan tatap muka kemarin, menurut kakak-kakak sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa? Mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan. Raise hand. Kak Fala, silakan Kak. Kita kasih kesempatan untuk Kak Fala. Silakan Kak Fala. Tertinggul sebenarnya Pak ini, cuman belah dia apa-apa lah. Enggak apa-apa Kak. Silakan Kak. Sebelum saya mengarah ke sana, selamat ulang tahun untuk Pak Imam. Salam sejahtera. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Sebagaimana siswa kita melakukan pembelajaran itu, siswa aktif dalam melakukan aktivitas pembelajaran kita dalam materi yang kita sampaikan. Kemudian siswa bisa melakukan dan mampu mempraktekkan apa yang kita sampaikan setelah kita melakukan aktivitas proses pembelajaran. Kemudian siswa dapat merefleksikan metode pembelajaran dengan baik. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengas Pak, aku coba sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Fala, luar biasa tadi yang disampaikan Kak Fala. Selamat bergabung Kak Ari. Oke, yang lain gimana yang lain? Pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kaitannya dengan yang kemarin 2.1 ya. Abdul Ghani, silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Kak Iman. Semoga tetap sukses
dalam berkarya dan dalam keluarga. Amin. Amin. Terima kasih Kak Abdul Ghani. Doa yang sama untuk Kak Abdul Ghani. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Menurut saya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yang pertama kita harus menggunakan waktu seoptimal mungkin. Yang kedua, kita berfokus kepada anak didik. Dan yang ketiga, itu kita mengarahkan anak didik itu supaya semuanya efektif bergerak dan gerakan itu nantinya akan berkelanjutan sampai di seusia apapun. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ada kata kunci yang bisa kita ambil yaitu efektivitas waktu ya. Terkait dengan analisis waktu ya. Masih ingat Kak Abdul Ghani. Yang lain gimana? Ada yang ingin menguatkan atau menambahi yang tadi disampaikan Kak Abdul Ghani dan Kak Fala? Gimana? Atau yang lain boleh menuliskan di kolom chat kita, silakan. Yang mau berpendapat silakan raise hand, angkat tangannya. Sejauh apa pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak terkait pembelajaran PJOK yang efektif? Jadi pembelajaran PJOK yang efektif itu seperti apa menurut kakak-kakak? Ini kita koneksi antar materi ya Kak, koneksi antar materi atau mengulas pembelajaran kita yang sudah lalu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini kemarin ada analisis apa Kak? Masih ingat nggak? Waktu ya, umpan balik, konten ya, terkait konten ya, terkait umpan balik ya. Ada yang ingin berpendapat? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sini. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana menurut kakak-kakak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma pandangan saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana? Apakah pemahaman terhadap keterampilan mengajar yang efektif sudah mendukung? Kak Okprani Arista? Ya. Silakan. Gimana menurut Kak Okprani? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah. Gimana? Gangguannya. Kak Dika gimana menurut Kak Dika? Iya, Sinyal Iya, Kak. Kak Andi. Iya. Silakan. Apakah pemahaman saya terhadap sudah mendukung? Sudah, Kak. Sudah. Gimana sudah? Sudah. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif menurut Kak Dika seperti apa kemarin? Masih ingat enggak? Ya, pertama kita harus bisa memaksimalkan waktu. Terus Ya, oke. kedua, kita harus bisa menguasai ruang ini di lingkungan sekolah. Siswa-siswi ini kita harus terkontrol Kak. Ibarat tuh kalau kita harus mengajar tuh siswa-siswinya harus bergerak semua, ikut. Kalau kita misalnya latihan lari atau ikut serta intinya. Biar pelajaran itu bisa efektif apa yang kita sampaikan. Terpusat untuk peserta didik. Oke. Terima kasih Kak Dika. Terima kasih Kak Dika. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ingin berpendapat atau kita lanjutkan? Mungkin saya bisa menambahkan. Ini terkait dengan. Oke, silakan Kak Fala.
Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit yang saya dapat ketika waktu kita di Morenim. Iya, tentang paradigma. Paradigma sebagaimana kita ketahui di situ banyak pemahaman tentang paradigma, yaitu efisien tentang waktu. Kemudian kita harus mengetahui karakter pembelajaran siswa yang tentang pembelajaran visual, kemudian auditori dan kinestetik. Kemudian di situ ada literasi, kemudian ada umpan balik dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita sampaikan terhadap siswa itu bisa mencapai suatu maksimal dalam tujuan pembelajaran. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Fala, Kak Dika dan Kak Fala. Terima kasih sudah berpendapat dan sudah menambahi tadi apa yang disampaikan Kak Dika. Oke, terima kasih Kak Fala. Selanjutnya Oke. Nah, selanjutnya Kakak kita masuk ke slide berikutnya yaitu setelah kemarin kita ini ya, kaitannya dengan apa tadi? Keterampilan mengejar PJOK yang efektif, dan Kakak kaitkan apa ya? Merefleksi atau berefleksi bagaimana pengajaran kakak yang video sebelumnya sebelum dianalisis tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tentang tentang konten, tentang analisa waktunya, dan analisa umpan balik. Jadi itu harus kakak pahami sebelum nanti kita melakukan aksi nyata. Selanjutnya yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, kalau strategi mengajar gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Kalau strategi mengajar. Dan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang efektif pada peserta didik? Nah, ini bagi kami tadi pembelajaran efektif adalah cara pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Oke, ya sudah, karena saya setiap melakukan pengajaran saya sudah melakukan timbal balik yang merusak pada peserta didik. Oke. Nah, yang lain gimana? Kalau ke slide berikutnya sejauh apa? Kak Dika, silakan Kak. Kak Fala, mohon untuk mikrofonnya dimatikan dulu Kak. Kita dengarkan dulu Kak Dika, silakan. Ya, izin kakak-kakak senior. Strategi cara mengajar. Ya, cara mengajar keterampilan mengajar PJOK terkait strategi ya. Sorry. Strategi cara mengajar, cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Strategi mengajar itu yang baik dapat membuat siswa terlibat, semuanya terlibat. Baik dapat membuat siswa terlibat dan melatih keterampilan yang berbeda-beda untuk siswanya, Kak. Oke. Ada pembelajaran kooperatif, terus pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, untuk penggunaan teknologi, Kak. Oke, terima kasih. Sip, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Dika. Ini kaitan strategi pembelajaran yang kakak-kakak praktekkan ya waktu kemarin ya, tentang ada berapa kemarin kalau salah ada 11 ya. 11 model ya pembelajaran yang sudah kakak praktekkan. Nah, inilah kaitannya dengan juga yang akan nanti kakak buat, aksi nyata yang akan kakak buat. Nah, terkait post-test, sudah semua kan post-test ya? Sudah Kak. Sudah, oke. Sudah. Oke, kita lanjutkan nggak Kak? Kita lanjutkan ke sini. Nah, kita merefleksi aja malam ini. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak? Nah, menurut kakak-kakak kalau model pendidikan gerak itu bagaimana?
Dan yang ingin pendapat selain Kak Dika? Izin Kak Iman, tidak keluar layarnya Kak Iman. Oh, udah keluar ya? Yang lain tidak keluar ya? Kak Dika, Kak Randi? Tidak Kak, tidak. Masih yang pertama tadi lah Kak. Udah, sorry. Iya, Sinyal kali ya. Sorry. Mana sudah tampil belum? Tampil. Belum, Kak. Tampil lagi aku. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ya. belum. Yang lain gimana? Oke, Yang udah lain? tampil Kak. Sudah tampil. Udah tampil. Oke, nah. Ya. Oke, menurut kakak-kakak gimana tentang model pendidikan gerak? Ada yang ingin pendapat sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana? Ada yang ingin menyampaikan tentang pendidikan gerak? Ya, mungkin saya coba Pak Imam. Oke. Ini siapa nih? Kak Fala ya? Ya. Oke, silakan Kak Fala. Ya, kalau tentang pendidikan refleksi pendidikan gerak, yang pertama kita harus mencapai tujuan, kemudian pengembangan motorik, yang ketiga partisipasi atau memotivasi peserta didik. Kemudian di sana ada karakter-karakter siswa yang harus kita penuhi dalam proses pembelajaran. Kemudian lakukan metode pendekatan pembelajaran, menganalisis seefektif mungkin menggunakan metode-metode yang sesuai seperti pembelajaran komprehensif, bermain, fisik tentang mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di sana ada konteks sosial, kemudian ada tentang kesehatan kebugaran. Apakah aktivitas gerak mampu meningkatkan aspek kesehatan dan kebugaran siswa, seperti bisa fisik, bisa daya tahan, kemudian bisa memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Fala sudah berpendapat. Satu orang lagi dong. Kak Jeko. Saya mau dengar Kak Jeko dulu, Kak Jeko. Kak Jeko, menurut Kak Jeko, pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak gimana Kak? Kak Michael Jackson. Saya sependapat dengan Kak Fala, mungkin sedikit menambahkan ya, itu sudah lengkap dengan Kak Fala. Itu sebenarnya Kak Iman sudah dibungkus itu Kak Iman. Jadi apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sudah mendukung, karena kita bisa mengusulkan apa-apa materi yang kira-kira mau kita ajarkan terhadap siswa-siswa tersebut, dan kita bisa menghubungkan konsep-konsepnya nanti belajar misalnya untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilannya. Mungkin itu saja Kak Iman, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jeko sudah berpendapat, sudah menguatkan, sudah nambahi poin tadi yang disampaikan oleh Kak Fala. Oke, selanjutnya kalau ini tadi model ke pendidikan gerak, kita ke model pendidikan kebugaran. Yang mau menyampaikan silakan. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Ini malam ini kita merefleksi aja Kak. Mengulang. Dan nanti ini yang mulai dari mengajar PJOK yang efektif ya. Terus model strategi pengajaran, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM itu nanti yang akan kakak-kakak
masukkan di aksi nyata. Nanti kakak-kakak akan membuat video kembali terkait pembelajaran PJO yang efektif yang sudah kakak-kakak pelajari. Nah, selanjutnya gimana menurut pendidikan sudah kebugaran? Sudah muncul belum ya kebugaran ini? Belum ya? Belum. Sinyal saya nih. Oke. Kalau untuk kebugaran gimana maksudnya? Kalau kebugaran gimana menurut paradigma kakak-kakak tentang pendidikan kebugaran? Pandangan kakak-kakak ketika kakak-kakak memberikan materi atau materi tentang pendidikan kebugaran gimana? Kalau yang dulu gimana, yang selama ini, yang sekarang gimana paradigmanya, pandangan kakak-kakak terhadap PJOK yang efektif di pendidikan kebugaran? Ada siapa ya yang belum bersuara? Saya mau dengar. Kak Agus. Halo Kak Agus. Ada Kak Agus. Pak Andri jadi, Pak Andri jadi. Oke, Kak Alek. Kak Alek, silakan Kak Alek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ini tentang pendidikan kebugaran. Menurut saya Kak, pendidikan kebugaran itu adalah meningkatkan, yang pertama adalah meningkatkan kebugaran elemen penting yang sistem pendidikan yang bertujuan. Yang meningkatkannya adalah kesehatan fisik. Selain itu, pendidikan kebugaran ini mempunyai suatu tujuan, yaitu membugarkan. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan fisik siswa. Yang kedua adalah membangun kebiasaan hidup sehat siswa dan kesejahteraan mental siswa. Itu saja Kak yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Kak Alex. Kak Alex sudah menyampaikan tadi tentang model pendidikan kebugaran. Yang lain ada yang ingin ditambahkan? Pasti bahwa untuk paradigma pendidikan kebugaran itu, pendidikan kebugaran bukan berarti kita harus memaksakan anak-anak itu bugar. Misalkan push up 10 kali dalam 1 menit. Tapi bagaimana kita membudayakan, mentradisikan tentang pentingnya kebugaran itu terhadap anak-anak kita, dan pendidikan kebugaran juga bisa kita laksanakan atau kita sampaikan kepada anak dengan berbagai cara. Berarti tentang kebugaran kita menyuruh anak-anak untuk push up, untuk sit up dan sebagainya, tapi juga pembelajaran tersebut bisa kita muat atau kita desain dengan sebuah permainan ya. Seperti yang kemarin kita untuk kelenturan, flexibility, bisa dengan game yang seperti estafet bola dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke model pendidikan SEM. Ini tampil enggak ya sinyal saya nih chatnya? Ini tampil Kak? Belum Kak, belum. Belum, masih pendidikan gerak kalau saya Pak. Tampil SEM. Oke. Nah, ini Kak terkait dengan SEM ya. Jauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM ini? Nah, Kakak ini yang kemarin sudah kita praktekkan, kita simulasikan terhadap Sport Education Model, satu model pembelajaran dalam PJOK. Gimana? Masih ada yang ingat? Pak Alex? Ya, coba-coba lagi Kak ini. Boleh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran SEM itu kalau tidak salah Kak, yang kita praktekkan ketika di Muarainim, kalau tidak salah, yang pertama adalah siswa atau pembelajaran yang berbasis dengan proyek, yaitu mengedukasi siswa, baik dengan keterampilan siswa itu sendiri. Yang kedua, kita memfasilitasi siswa dengan model pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut tetap bersemangat, tetap
enjoy dalam berolahraga Kak. Itu saja Kak. Mungkin Oke. ditambah oleh Kak Pala Padun. Oke, terima kasih Kak Alex. Kita ke Kak Pala. Kak Pala bisa ada yang mau ditambahkan? Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menambahkan tentang model pembelajaran STEM yang saya rasakan selama ini, yaitu dapat mengembangkan pengalaman autentik, yaitu menyediakan pengalaman-pengalaman dan mendekati suasana yang nyata, kemudian meningkatkan keterlibatan partisipasi semua siswa, kemudian membangun sosial emosional dan mendukung fisik, motorik, dan memastikan siswa menguasai semua keterampilan saat olahraga materi yang kita ajarkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi selain Kak Alex dan Kak Fala? Yang belum bersuara silakan. Kak Edo. Pak Henry. Lagi nge-zoom aku Kak Iman. Lagi ada Akika Kak Iman. Siapa? Oke, nggak apa-apa Kak Edo. Aman. Sudah di backup oleh Kak Edo. Silakan Kak Edo. Oke, siap. Terima kasih Kak Iman. Sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Alex dan Kak Pala tadi. Jadi di sini model STEM itu merupakan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Edo. Yang lain gimana? Yang belum? Kita lihat dulu siapa nih yang belum. Pak Hendri, Pak. Oke, Kak Hendri. Gimana Kak Hendri? Kak Hendri atau Kak Lila, Kak Ari, Kak Zul, Kak Vivani, silakan terkait dengan pendidikan STEM tadi sudah dijelaskan ya. Oke, kita ke siapa ya yang duluan nih? Ke Kak Abdul Ghani dulu. Sebelum ke Kak Dika. Silakan Kak. Oke. Terima kasih waktunya. Sedikit saja saya sampaikan bahwa menurut pendapat saya model STEM itu adalah miniatur kegiatan yang pada intinya kita melibatkan seluruh peserta didik itu untuk berperan aktif dalam di kegiatan mini tersebut Kak. Seperti yang kita peragakan tiap hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul Ghani. Selanjutnya Kak Dika, silakan Kak Dika. Izin ke kakak nambahin sedikit dari Kak Pala sama Kak Alex, Kak Edo dan Pak Ghani. Model STEM ini juga bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pemain yang kompeten, bijaksana dan antusias dalam bidang olahraga. Intinya itu sambil belajar intinya Kak. Jadi mungkin bisa jadi pemain atau jadi pelatih model STEM ini Kak. Oke, terima kasih. Artinya semua bisa terlibat, semua bisa belajar dengan peran masing-masing Kak. Ini Kak Dika ya. Seperti kemarin yang sudah kita praktekkan. Jadi anak-anak itu bisa belajar baik itu dia mempraktekkan sendiri maupun dia melihat atau mengobservasi apa yang teman-temannya lakukan. Nah, itu juga bisa kita pakai model ini di sekolah kita masing-masing, disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke, selanjutnya terima kasih ya kakak. Kita kasih aplaus dulu dong untuk yang sudah berpendapat. Siap-siap yang belum, nanti giliran ya. Semua akan kebagian. Kecuali Kak Agus. Karena Kak Agus lagi ado gawi. Tepat alasan. Baca nanti Kak. Pak Agus Akika, Pak Agus. Yang kedua. Iya Kak. Iya, yang kedua Akika. Lagi persiapan. Oh, Kak Agus.
Oke. Ini sudah tampil, Kak? Belum, Kak. Belum? Belum, Kak. Belum. Aduh, gimana piye iki? Aduh. Nah, sambil nunggu slide-nya, ini kayaknya sinyal nih. Nah, yang terakhir Sudah. ya. Yang terakhir, sejauh apa pemahaman Kakak terkait asesmen autentik yang kemarin kita sudah bahas kemarin. Ini pendapat asesmen autentik gimana? Yang bagaimana asesmen autentik itu? Saya mau dengar suara Kak siapa ya di layar ini? Kak Zul dulu lah, Kak Zul. Kak Zul ada, Kak Zul? Autentik nilai menyeluruh. Tentang asesmen autentik, Kak. Pemahaman Kak Zul tentang asesmen autentik. Kak Lila, gimana Kak Lila? Halo Kak Lila. Kak Lila ada, Kak Lila? Kak Henry? Kak Henry ada, Kak Henry? Ada Kak. Oke, silakan Kak Henry. Coba Kak Henry. Asesmen autentik itu seperti apa kemarin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya asesmen autentik itu adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran yang mencerminkan pembelajaran siswa, edukasi dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Kak. Saja, Mas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Henry. Yang lain gimana? Ada yang ingin menambahkan tadi Kak Randi ya? Resen. Oh, ya Kak. Menambahkan dari Kak Henry, Kak. Pembelajaran otentik itu lebih ke mempraktekkan aksi nyatanya. Jadi kejadian yang nyata yang akan terjadi di permainan yang sesungguhnya. Jadi contohnya seperti kita bermain bola voli, anaknya disuruh bermain secara langsung. Bukan passing terhadap dinding atau sendiri begitu. Terima kasih. Sip. Oke, artinya Kak Randi mengamati permainan secara keseluruhan, Kak ya. Jadi anak-anak yang yang penguasaan materi sepak bola itu tidak bisa ditentukan dengan hanya mereka latihan zigzag atau latihan passing itu berpasangan atau ke dinding. Tidak bisa kita katakan bahwa anak tersebut sudah bisa bermain sepak bola, tapi di asesmen autentik ini kita mengamati, mengobservasi anak-anak ketika mereka bermain sepak bola. Kalau ada sliding dari kawan, cak mana lah dia menghindar, kira-kira seperti itu. Nah, ketika dia melewati kawan, cak mana mereka perkenaan bola dengan mereka, bagaimana mereka menggiring bola, perkenaan kakinya, bagaimana, itu semua kita lihat. Nah, jadi benar kata Kak Prandi tadi dengan Kak Henry bahwa kita mengamati secara keseluruhan permainan tersebut, permainan sepak bola, permainan bola voli secara keseluruhan. Jadi anak-anak yang sudah bisa bermain sepak bola, artinya anak-anak yang memang nyata bermain sepak bola, ada kun seperti yang sering kita lakukan di sekolah. Tentunya ada paradigma baru atau pandangan baru kita terhadap PJOK yang pengajaran PJOK yang berpusat pada seperti peserta didik itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kakak-kakak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi, nah kakak-kakak, setelah kita mempelajari modul, mungkin nanti kakak-kakak bisa mengulangi modul-modul yang sudah kita download kemarin untuk kakak-kakak pelajari bagaimana caranya kita sebagai guru PJOK bisa memberikan paradigma baru atau perubahan diri ketika kita mengajar di kelas dalam khususnya mata pelajaran PJOK.
Nah, selanjutnya penjelasan tugas aksi nyata. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kakak-kakak, 1 minggu ke depan, kakak-kakak akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu kakak-kakak akan membuat sebuah video, kurang lebih hampir sama dengan video yang kemarin kita analisis, tetapi kakak-kakak sudah perbaiki, kalau, apa namanya, kalau kemarin di pembelajarannya masih banyak yang tunggu, aktivitasnya masih kurang, itu yang kakak-kakak rubah. Makanya kaitannya dengan pembelajaran, PJOK yang efektif tadi. Strateginya bagaimana, model yang dipakai model yang mana, model pendidikan gerak kah, pendidikan dengan kebugaran kah, atau pendidikan SEM. Dan penilaiannya juga, kakak-kakak akan masukkan atau asesmennya di sana. Nah, selanjutnya penjelasan tugas aksi nyata. Ini penjelasannya, Kak. Yang pertama, pengantar tugas. Setelah mempelajari modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan artinya kakak-kakak membuat RPP-nya dulu. Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, 3 aspek ini yang akan kakak-kakak muat ya di dalam proses pembelajaran kakak-kakak nanti. Pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, artinya kakak-kakak mencari tempat belajar yang memang aman ya, nyaman bagi peserta didik. Yang kedua, yang selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Artinya ini praktek ngajar di kelas maksudnya di lapangan, Kak ya, bukan kita ngajar materi di kelas, tetapi seperti yang kemarin, kakak-kakak mengajar salah satu materi yang kakak-kakak senangi, yang kakak-kakak anggap mudah disampaikan, itu nanti kakak-kakak rekam. Jadi ada 2 tugas yang di aksi nyata ini, yang pertama RPP atau modul ajar, yang kedua rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. Kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Ya, inti maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, tanpa edit lagi, Kak. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, dan keempat, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, jadi dalam rekaman video nanti, kakak-kakak yang pertama kegiatan pembelajaran awal, artinya dari pembukaan ya. Pembukaan itu tidak masuk di 30 menit, artinya boleh lebih dari 30 menit, tapi di pembelajaran inti yang maksimalnya 30 menit. Di pembukaan mulai dari kakak-kakak absen, mengucapkan salam, dan berdoa, pemanasan dan sebagainya, itu masuk kegiatan awal. Itu kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Nah, ketika kakak menyampaikan materi, anak-anak mempraktekkan, itu masuk di kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Nah, ini penutup ya. Jadi penutup juga tidak masuk di 30 menit itu. Mungkin 5 menit pembukaan, 30 menit inti, dan 5 menit lagi penutup. Dan refleksi sebelum ditutup, jangan lupa
refleksi pasca pembelajaran. Refleksi itu bisa anak-anak menyampaikan 1 atau 2 orang menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran yang Kakak sampaikan. Misalkan, Kakak sudah hari ini sudah mengajarkan sepak bola, panggil salah satu atau 2 orang, melakukan refleksi. Refleksi dengan ini aja, apa yang sudah dipelajari, ya bagaimana perasaannya, apa yang mau dipelajari berikutnya, yang seperti itu. Yang kelima, testimoni peserta. Jadi Kakak buat juga di video tersebut testimoni ya, testimoni bagaimana pendapat anak-anak terhadap pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Seperti itu. Selanjutnya, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran RPP dan modul ajar dan video yang diunggah. Artinya RPP harus sesuai dengan prakteknya. Misalkan RPP-nya sepak bola, nanti jangan prakteknya nanti bola voli atau bola basket, harus sesuai. Selanjutnya, penjelasan aksi nyata. Penjelasan aksi nyata. Ada sebuah quote ya atau kata mutiara dari Marie Evner Eisenbeck. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi mengapa kita adanya aksi nyata ini, ada aksi nyata ini sesuai dengan quote ini. Jadi kemampuan seseorang itu dibuktikan dengan tindakan. Jadi tidak ada bukti bahwa orang tersebut bisa melakukan atau mampu ketika tidak melakukan tindakan. Makanya kita belajar di PKG PJOK, diseminasi PKG PJOK ini kan adanya aksi nyata. Jadi kakak-kakak nanti membuat aksi nyata. Modanya penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali A. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Kembangkan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari di model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik ya, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas pada LMS, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, jadi kakak-kakak nanti
membuat 2 tugas ya. Yang pertama mengupload 2 tugas. Yang pertama RPP, yang kedua video. Video rekaman mengajar. Nah, aspek yang dinilai apa saja? Yang pertama, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Artinya ada diskusi mereka. Selanjutnya, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama interaksi dengan peserta didik. Yang kedua, penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, menerapkan pengajaran yang efektif, dan pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, ya, pendidikan dalam mendampingi peserta didik, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, dan penutupan proses belajar. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah kakak-kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Jadi setelah kakak-kakak membuat video, mengupload video di YouTube ya, dan menyematkan di LMS. Yang kedua membuat RPP dulu ya, membuat RPP dan video. Kakak-kakak di LMS juga melakukan refleksi dengan model model refleksi what, so what, dan know what. Tahapan pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Nah, jadi kakak-kakak nanti merefleksi tentang apa yang sudah kakak-kakak lakukan. Saya sudah melakukan menyampaikan materi hari ini tanggal sekian, melakukan materi tentang permainan sepak bola, itu seperti itu. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, what, so what, know what ini yang sudah kemarin kita praktekkan di tatap muka ya. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan operasional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan.
renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak ya. Yang pertama, what. Yang kedua, so what. Yang ketiga, no what. What itu apa saja kriterianya? Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nilai sangat baik ketika peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Ketiga-tiga tersebut ada, itu sangat baik. Nilai baik ketika peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Dan kriteria cukup ketika peserta mampu mendeskripsikan hanya 1 kriteria yang refleksinya, dan yang kurang peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Begitu juga dengan so what. Di so what ini yang pertama peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan mengajarnya yang berkaitan dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, nilai sangat baik ketika peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria tersebut. Yang nilai baik ketika peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Yang ketiga, cukup peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya, dan kurang ketika peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Yang ketiga, no what. Jadi no what ini peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan mengajarnya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan mengajarnya terkait dengan isu-isu keadilan sosial. Ini sama, ada sangat baik, ada penilaian baik, ada penilaian cukup, dan kurang. Ketika peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria tersebut, nilainya sangat baik. Kalau 2 dia baik, cukup itu 1, dan belum mampu mendeskripsikan tindakan mengajarnya itu nilainya kurang. Nah, kakak-kakak, ini lini masa atau perjalanan kita kakak-kakak mengerjakan aksi nyata ini. Yang pertama, menyusun aksi nyata atau RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata ini. Nah, mulai dari malam ini boleh ya, setelah pertemuan tatap maya ini kakak-kakak bisa menyusun RPP atau modul ajar. Modul ajar sesuai dengan Bigword Design kemarin ya. Nanti kalau ada contohnya nanti saya kirim juga nanti contoh RPP-nya. RPP Bigword Design itu. Selanjutnya yang kedua, menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, setelah kakak-kakak membuat RPP-nya, kakak-kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran, merencanakan dulu. Yang ketiga, maksudnya bukan merencanakan ya, menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran, artinya kakak-kakak setelah tadi kakak-kakak menentukan materi pelajaran atau materi apa yang ingin disampaikan sesuai dengan keinginan kakak-kakak yang kakak-kakak anggap mudah, bisa dilaksanakan, bisa dipilih, dan kakak-kakak membuat RPP-nya, RPP dan modul ajarnya.
Terus selanjutnya kakak memvideokan atau membuat video, merekam seperti kemarin kita rekaman video. Tapi ingat tadi ketentuannya yaitu 30 menit itu di bagian inti. Bagian inti itu maksimalnya 30 menit. 30 menit itu artinya tidak termasuk bagian pendahuluan dan penutup. Jadi ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan ada umpan balik dari siswa. Dan yang kelima ada testimoni dari peserta didik. Jadi direkam juga testimoni dari peserta didik. Nah, setelah selesai semua, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Nah, ini hari ini, malam ini atau hari ini kita berada di sesi persiapan aksi nyata. Nah, artinya kakak-kakak ada waktu 8 hari atau kurang lebih 1 minggu ke depan untuk melakukan aksi nyata tersebut. Jadi setelah ini kakak-kakak akan mengerjakan aksi nyata saja. Tidak ada kegiatan lain DLMS-nya selain aksi nyata. Jadi kakak-kakak murni melakukan aksi nyata di kelas kakak-kakak. Yang keempat, penilaian karya nyata. Nah, setelah kakak-kakak upload RPP dan upload video pembelajarannya, nanti kami sebagai Fasil menilai karya nyata dan refleksi kakak-kakak. Nah, kakak-kakak juga membuat refleksi juga ya, refleksi yang what, so what, no what tadi. Di-upload juga di LMS-nya. Jadi penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran. Jadi kami sebagai Fasil akan menilai karya nyata RPP-nya, modul ajarnya, dan video pembelajarannya. Yang kelima, refleksi aksi nyata. Nanti kita akan tatap maya lagi setelah seminggu ke depan. Nah, artinya kita tatap maya kembali setelah kakak-kakak melakukan aksi nyata. Itu direfleksi aksi nyata. Nanti kakak-kakak akan merefleksi secara bergantian apa yang sudah kakak lakukan di kelas, bagaimana perasaannya, apa yang berubah dari video sebelumnya ke video yang baru kakak buat. Nanti kita akan melakukan refleksi aksi nyata di tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi kakak-kakak ada waktu 1 minggu atau 8 hari. Nanti saya kirim jadwalnya nyata sampai tanggal berapa kalau tidak salah, sampai tanggal 4 salah ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak kita masuk ke diskusi dan tanya jawab terkait aksi nyata ini. Kak Fala ya, Kak Fala tadi angkat tangan. Silakan Kak, mungkin ada yang ingin kita diskusikan, kita tanya kakak tanyakan terkait pembuatan aksi nyata ini. Kak Edo, silakan Kak. Setelah Kak Edo nanti Kak Randi. Oke, terima kasih Kak Iman. Langsung saja. Yang ingin saya tanyakan ini yang pertama masalah video pembelajaran, modul ajarnya itu boleh beda dengan yang pertama atau sama? Tuh. Dan aksi nyatanya itu apa berbentuk beda dari RPP atau bagaimana yang lebih rincinya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edo. Jadi Kak Edo, RPP-nya boleh sama dengan yang kemarin, boleh. Misalkan materinya kemarin permainan bola besar, bola basket, boleh Kak Edo pakai yang kemarin boleh. Tetapi ingat, yang RPP yang kemarin kita belum belajar tentang big word design ya. Jadi artinya Kak Edo materinya boleh sama, tapi RPP-nya diperbaiki sesuai dengan big word design tadi, alur mundur. Nanti saya cari dulu yang ada contoh yang kami kemarin, nanti saya kirimkan di grup untuk bahan kakak-kakak referensi dari untuk aksi nyata ini. Nah, terkait tadi yang kedua tadi Kak Edo, terkait ini ya, aksi nyatanya. Nah, artinya aksi nyatanya termasuk RPP-nya juga. RPP-nya juga mulai dari pembuatan RPP, kakak-kakak RPP. Yang dinilai jadi ada RPP-nya, terus video kakak-kakak mengajar, dan refleksi.
Jadi ada 3. Refleksi itu refleksi diri kita pada saat itu ya, pembuatan video ajar itu. Ya, jadi setelah kakak-kakak membuat video pembelajaran, kakak merefleksi, menuliskan lagi di LMS nanti dengan model what, so what, no what tadi. Apa yang sudah kakak lakukan di aksi nyata itu, apa yang perlu ditingkatkan, ya so what, dan no what itu, perbaikannya apa yang akan kakak lakukan ke depannya seperti itu. Jadi ada 3. Terus Gitu, ya Kak. kalau kita berbeda boleh juga berbeda ya, berbeda apa modul ajarnya dari yang pertama kemarin boleh beda. Beda materi maksudnya? Ya beda materinya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Beda materi boleh. Yang menurut kakak-kakak muda lah. Yang menurut kakak-kakak muda, yang menurut kakak-kakak bisa dilaksanakan. Silakan, nggak apa-apa mau diganti materi boleh. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Edo. Izin Pak Imam. Sebentar, kita ke Kak Rani dulu Kak Fala ya. Sebelum ke Kak Fala, kita ke Kak Rani dulu. Silakan Kak. Ya, izin kakak-kakak. Ini hampir ditanyakan sama Kak Edo tadi, hampir sama. Tapi mau tanya di refleksi siswa, itu bentuknya video atau PDF ya itu? Oke, refleksi ya. Nah, kayak refleksi itu refleksi umpan balik atau testimoni? Testimoni. Oh, testimoni. Kalau testimoni nanti di luar ini Kak, di luar Video. di luar video pengajaran. Nanti kakak tambahkan video testimoni. Jadi setelah jadi bentuknya berupa video ya Kak ya? Ya, video. Jadi ambillah 1 orang atau 2 orang, 1 orang baik, 1 orang nyampaikan bagaimana perasaannya saya mengajar, diajari oleh Kak Randi tentang permainan bola voli. Silakan dia sampaikan secara lisan, secara langsung dan direkam. Dan itu digabung dengan video pembelajaran tersebut. Atau kakak-kakak setelah kakak tutup. Oke, jadi setelah kakak tutup pembelajarannya, kakak stopkan dulu, nah terus rekam lagi untuk testimoni atau kakak potong boleh. Tapi ingat yang dipotong, yang diedit itu yang bagian testimoni, bukan yang bagian inti Kak. Itu yang inti jangan dipotong, murni 1 kali take. Nggak boleh di skip nggak boleh. Jangan di skip murni Kak. Jadi nggak usah takut salah, tapi layaknya kita ngajar seperti biasa. Tapi ingat masukkan evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita ajarkan, mulai dari modelnya, strateginya, analisanya, analisa konten kemarin, waktu, umpan baliknya. Nah, gimana Kak Randi? Ya, cukup itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Randi. Selanjutnya ke Kak Pala tadi. Silakan Kak Pala. Ya, izin kakak-kakak, hampir sama sebenarnya pertanyaan dengan Pak Edo sama Pak Randi. Nah, cuma di sini Pak, saya akan menanyakan untuk pembelajaran itu kan menurut pengalaman saya kalau ada umpan balik ataupun iseng untuk belajar kelompok di kelas itu, apakah masih harus di kelas atau di lapangan? Karena peserta didik itu mau tidak mau harus memegang kertas untuk menyampaikan pendapat karena hasil dari karya mereka harus pembelajaran kelompok. Nah, kemudian refleksi itu selain dari video bisa tidak menggunakan yang kita kemarin yang ada kertas kuning itu kemarin, sticky note. Pakai sticky note itu bisa ada. Nah, kemudian kalau dilihat dari proses yang Bapak Imam diterangkan tadi, rasanya kurang dari inti itu kurang Pak 30 menit. Kemudian dari pembukaan, persepsi, doa segala macam itu minimal Pak paling maks 20 menit atau 15 menit itu Pak. Mungkin itu saja. Mohon info solusi
dari Bapak dan kawan-kawan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pala. Jadi Kak Pala, yang pertama tadi terkait dengan ini dulu ya. Terkait dengan umpan balik tadi ya. Umpan balik apakah boleh pakai sticky note ya. Sticky note itu atau di kelas atau di lapangan. Jadi Kak, umpan balik itu kakak-kakak minta satu orang atau 2 orang suruh maju ke depan Kak. Misalkan Kak Pala sudah mengajar senam lantai, misalkan jadi panggil 1 orang ya sebelum kita tutup anak-anak saya minta 2 orang dari anak-anak yang berani maju ke depan untuk menyampaikan refleksi atau umpan balik terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke silakan Kak Nak Budi atau Nak Ari silakan maju ke depan. Nah, kita suruh ngomong. Jadi mereka berefleksi apa yang sudah mereka pelajari. Jadi perkenalkan mungkin nama saya Agus. Saya akan melakukan refleksi pada proses pelajaran hari ini. Pada hari ini saya belajar tentang tentang senam lantai. Senam lantai. Nah, senam lantai yang saya pelajari yaitu gerak dasar guling ke depan atau roll ke depan. Nah, perasaan saya sangat senang belajar hari ini karena Pak Pala mengajarkan kami pembelajaran yang menyenangkan dengan games atau dengan ice breaking dan sebagainya. Dan terakhir saya yang harus yang perlu diperbaiki tidak ada. Kak Pala mungkin Pak Pala semoga Pak Pala bisa melaksanakan pembelajaran materi lain dengan menyenangkan seperti ini. Seperti itu Kak Pala, bisa dibuat seperti itu saja. Anak-anak menyampaikan refleksi secara langsung. Atau bisa juga Kak Pala tadi, Kak Pala walaupun di kelas, walaupun di luar lapangan, mungkin Kak Pala bisa tempelkan yang kemarin seperti sticky note kemarin ya. Bisa juga seperti itu, artinya satu orang. Tapi itu juga bakal menyita waktu ya, menyita waktu banyak kalau pakai sticky note. Saya rasa kalau supaya lebih efektif panggil aja 1 orang. 1 putra, 1 putri menyampaikan. Seperti itu Kak Pala. Selanjutnya apa tadi Kak Pala? Saya lupa. Terkait suaranya Kak, mati Kak. Pembagian ini Pak, pembagian Oke. Pembagiannya. Nah, jadi di inti itu maksimal 30 menit, Kak. Di inti. Ingat di inti itu maksimalnya 30 menit. Tapi untuk di bagian pendahuluan Kakak menyampaikan salam, pembuka, doa, absensi, pemanasan, itu di luar 30 menit itu. Penutupnya juga seperti itu. Termasuk refleksi dan sebagainya tadi. Kakak menutup, Kakak melakukan refleksi itu di luar 30 menit tadi. Jadi murni 30 menit itu memanfaatkan waktu 30 menit untuk melakukan bagian inti pengajaran. Seperti itu Kak Pala. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, cukup Kak Pala? Iya Pak. Oke, nanti bisa kita diskusikan di grup juga nanti kalau memang ada yang belum jelas nanti kita diskusikan atau kakak-kakak bisa searching di YouTube tentang praktek kawan-kawan guru PJOK yang sudah pernah dilakukan. Itu bisa jadi referensi kita juga. Kak Alek, gimana Kak Alek? Alek, silakan Kak. Oke. Kak Alek. Maaf Kak, baru masuk karena gangguan sinyal, tapi ini ingin bertanya Kak sebenarnya masalah pembuatan video. Yang kami agak susah nih Kak masalah tunggu atau aktivitasnya kurang kan. Nah, sedangkan menurut kami itu sudah benar kami mengajar tuh Kak karena kurangnya peralatan. Mungkin kami kasih LKPD, siswa melihat siswa yang prakteknya
dengan pengamatan itu termasuk tunggu atau tidak, Kak? Itu pertanyaan saya. Ya, oke. Terus ada lagi? Nah, kewalahan kami ini sepertinya karena peralatan, Kak, tapi sudah kami siasati dengan rekan kami ataupun Pak Edo, itu siswanya melihat ataupun mengecek LKPD yang kami berikan. Nah, menurut Kakak, apakah itu sudah optimal ataukah belum, Pak? Oke. Dan bola kasti kemarin kan sudah dapat, itu bisa nambahi untuk asetnya. Nah, itulah Jiku, awal dapat bola. Oke, Kak Alex. Nah, Kak Alex, pertanyaan Kak Alex luar biasa ya, terkait dengan aktivitas dan waktu tunggu ya. Jadi, Kak Alex, desainlah pembelajaran tersebut supaya bagaimana anak-anak tersebut tidak nunggu. Bisa tadi yang disampaikan Kak Alex ya, atau dengan cara yang Kak Edo, kalau tidak salah Kak Edo praktekkan waktu kemarin ya. Jadi anak-anak itu mengamati dengan LKPD atau mengamati secara langsung. Terus nanti mereka menyampaikan bagaimana tadi praktek pelajaran yang sudah kelompok A lakukan, apakah sudah baik? Oh, belum Pak. Tadi guling depannya masih ini perkenaan kepala, masih tumpuannya masih tumpuan kepala. Nah, itu proses pembelajaran juga, Kak. Jadi kakak desain bagaimana anak-anak itu beraktivitas, tapi jangan terlalu berpatokan juga dengan waktu tunggu dan aktivitasnya juga. Intinya bagaimana kita membuat pembelajaran itu yang menyenangkan, yang anak-anak bergerak aktif dengan proses pelajaran yang kita lakukan. Jadi seperti itu intinya. Tidak apa-apa dilakukan dengan LKPD, tidak apa-apa Kak. Mengamati, mereka mengamati. Yang tidak ada bola tadi dia mengamati dulu, tidak apa-apa. Oke, gimana Kak Alex? Sebelum ke Kak Abdul Ghani. Oke, Kak Abdul Ghani, gimana Kak? Terima kasih Kak Iman atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Kak, bolehkah pada saat kita masuk ke inti pelajaran yang waktunya maksimal, berarti paling lama 30 menit, itu di sela-selanya kita isi ice breaking. Bolehkah itu dijalankan? Terima kasih. Boleh Pak. Di tengah-tengah? Boleh Kak. Boleh. Boleh Kak Abdul Ghani, ketika di tengah-tengah anak-anak kurang fokus, ya kita kasih suruh tepuk semangat dulu, atau kita kasih ice breaking apalah ya, untuk supaya mereka fokus kembali boleh. Di bagian inti nggak apa-apa, atau di bagian awal boleh, di bagian intinya nggak apa-apa, nggak masalah Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Abdul Ghani. Jadi nanti Kak Zul ya, mungkin ya Kak Zul, tolong Kak Abdul Ghani dibantu Kak Zul ya dalam pengambilan tag videonya. Jadi usahakan video tersebut menjangkau seluruh ya Kak, menjangkau seluruh peserta didik dan gurunya. Jadi jangan sebagian. Artinya tolong sudut peletakan kameranya itu harus pas. Oke. Silakan Kak Pala. Kak Pala mungkin ada yang ingin dikuatkan, silakan Kak Pala. Ya, ini Pak tentang materi. Materi itu kan kalau kemarin yang saya upload dengan modulnya itu tentang basket. Nah, di sini boleh tidak kalau kita menggunakan seandainya sepak bola tapi dalam bentuk yang kita praktek kemarin, seperti apa yang kita praktek kemarin, gobak sodor. Nah di situ kita bisa metode itu digunakan dalam proses belajar itu Pak? Yang SEM ya? Iya. Terus materinya apa? Tentang sepak bola, tentang sesuai dengan di LSM kata Bapak tadi kan, sesuai di LSM. LMS. Iya, LMS. Gitu kendor. Oke. Kendor kayak gitu Kak, sama LSM. Dalam mundur aku Pak itu, dalam mundur aku. Oke, Kak Fala. Boleh Kak. Jadi Kakak merubah, kalau kemarin Kakak melakukan praktek pembelajaran yang seperti biasa ya, materi pembelajaran PJOK-nya
Kak Fala praktek biasa. Nah, setelah kakak belajar tentang SEM, Sport Education Model ini, kakak bisa menerapkan itu. Apalagi Kak Fala ngajar di SMA. Nah, itu akan sangat seru sekali. Jadi anak-anak dengan SEM tersebut dalam materi pembelajaran apa ya, bola basket apa sepak bola ya? Bola basket. Sepak bola. Sepak bola. Nah, boleh Kak dipakai model SEM ini. Ada anak yang bikin misalkan ada berapa kira-kira 40 atau 30 nih kalau satu kelas itu Kak? 30. Nah, jadi misalkan 30 mungkin ada 10 orang atau 5 satu tim 5 orang. 5 orang menjadi atletnya, mungkin ada wasitnya, ada juga sporternya, ada kita buat juga seperti yang kemarin kita bikin ya. Iya. Bikin. Nah, jadi di situ di model pembelajaran SEM itu anak-anak bisa belajar. Jadi anak-anak bisa belajar bagaimana pembelajaran bola basket. Anak-anak bisa praktek sendiri, yang main itu anak-anak bisa melihat, mengobservasi dari teman mereka yang bermain dan juga peran-peran lain yang bisa mereka pelajari. Jadi tidak hanya mereka belajar gerak, tetapi mereka belajar konsep keseluruhan dari Sport Education Model itu dalam materi pembelajaran bola basket Kak Fala. Jadi boleh Kak Fala, silakan. Sangat bagus. Apalagi kalau SMA. Kalau yang susah ini SD Kak. Kalau SD ini agak susah kita untuk SEM itu. Tapi bolehlah dilakukan sekali-kali. Gimana? Iya. Kak? Iya, Pak. Iya, aman. Kemudian ini Pak, nah lalu popule tadi. Gimana? Ada teringat lagi Pak, lalu popule tadi. Oke, Kakek. Ingat dulu Kak Fala, kita ke Kak Edo dulu. Oke, siap. Gue mau ke Kalek, pengat. Gimana? Mau ke ini Kalek, pengat. Teringat lagi nih. Iya. Kak Edo, silakan. Terima kasih Kak Iman. Nah, ini seru ini. Apa namanya? Tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Mala tadi masalah SEM kan, pendidikan di sekolah. Nah, yang kita tanyakan Kak, untuk modul ajarnya, kalau kita menggunakan model SEM, bagaimana itu Kak untuk modul ajarnya? Kalau modul ajarnya kita menggunakan ini bisa diferensiasi kan, ada di kegiatan inti kan ada proses, produk dan konten kan. Nah, bagaimana kalau di STEM ini untuk modul ajar? Terima kasih. Oke, Kak Pipani gimana Kak Pipani? Pertanyaan atau mau menanggapi? Sama Kak, nanya dengan sama pertanyaan Kak Edo tuh lah. Oke. Iman. Kak Alex. Gimana Kak Alex? Nah. Nak bertanya Kak, tapi jawablah dulu yang Pak Edo. Oke. Sebelum ke Kak Alex ya. Nah, yang Kak Edo tadi tentang RPP-nya atau modul ajarnya tentang yang SEM ya. Mungkin SEM ini kalau modul ajarnya mungkin sama Kak, sama dengan yang lain. Tapi di proses pembelajarannya itu, di strateginya itu kita masukkan SEM-nya. Seperti itu mungkin Kak. Atau Kak Edo nanti bisa atau Kak Edo dengan yang lain bisa search di YouTube ya, di YouTube tentang pembelajaran SEM ini, bagaimana cara mereka mendesain itu. Kalau dari saya mungkin kalau RPP atau modul ajarnya sama, tapi di kegiatan di langkah-langkah kegiatannya saja mereka kita buat alurnya dengan SEM itu. Dan seperti itu Kak Edo. Jadi Pak Imam, untuk di kelas 1 kita menayangkan video tentang pelajaran SEM dalam materi sains dan sepak bola. Kemudian kita belajarkan tentang PPT tentang ini dasar-dasarnya. Kemudian kita lakukan dengan metode gambar, kira-kira seperti itu. Maksudnya gini Kak Fala. Mungkin yang tahapan itu kita lakukan di sebelumnya. Jadi kita itu di video itu kita tekankan SEM-nya itu. Kita tekankan di SEM-nya, di praktek pembelajaran SEM-nya. Kalau untuk kita diferensiasinya, kita penayangan video, kita penayangan yang memfasilitasi anak kinestetik, audio dan visualnya itu bisa ya kita lakukan sebelum video tersebut. Tapi kalau mau ini waktunya itu Kak,
Kalau mau dimasukkan semua, kita terkendala waktu. Artinya mungkin kita strategi kita sampaikan ya. Kemarin anak-anak sudah mengamati permainan bola basket, misalkan pertandingan bola basket. Nah, yang akan kita praktekkan pada hari ini. Seperti itu. Mungkin seolah-olah kita sudah melaksanakan seperti pembelajarannya sebelumnya yang memfasilitasi kebutuhan mereka itu, Kak. Oke, siap. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada pendapat lain, boleh silakan. Gimana Kak Edo? Kak Alek, mana Kak Alek? Ya, Alek, coba Buatkan dulu yang ini Kak Alek. ya sebenarnya Kak, aku hampir sama dengan pertanyaan Pak Pala Padlun dengan Pak Edo. Yang masih kesusahan itu pada saat kami ini Kak menyusun strategi. Yang namanya strategi misalnya menggunakan strategi pembelajaran problem based learning atau assessment learning. Nah, ketika memasuki SEM ini kami ini masih berangan-angan Kak. Nah, caranya itu mana Kak? Jadi gini, kita jangan paksakan juga harus SEM Kak. Jangan paksakan juga kita harus masuk ke model SEM ini. Kalau memang itu nggak bisa kita laksanakan, kita masukkan ke model-model yang lain, misalnya model pendidikan gerak dan model Oke. Apalagi kalau kita SD itu agak susah kita masukkan SEM. Kalau pendapat saya mungkin SEM itu bisa kita laksanakan di akhir-akhir ini ya, akhir semester mungkin ya, sebagai hiburan lah istilahnya untuk anak-anak. Di akhir semester bagusnya itu Kak. Iya. Yang ngisi kelas meeting, waktu kelas meeting lah paling tidak. Karena dosen kalau mau di SD, kalau mau SEM ini agak susah, tapi bolehlah dicoba. Jadi jangan terpaku dengan model SEM Kak ya. Jangan terpaku dengan model SEM. Kalau kira-kira belum bisa dilaksanakan, kita ke model pendidikan gerak aja. Ya benar. Kalau menurut aku di anak SMP sama anak SMA ini SEM ini bisa dilakukan kan. Aku sudah terbayang kalau kita lakukan ini pasti seru karena gini, siswa itu kan kalau di dalam permainan mereka itu nak langsung ini bermain. Benar. Jadi untuk yang tidak mau bermain tadi bisa kita jadikan seperti wasit, hakim garis kan, seperti panitia atau supporter itu bisa. Yang aku bingung kan tadi itu masalah modul ajarnya tadi. Nah, apa modul ajarnya seperti biasa tapi kita mengajarnya dengan model SEM gitu. Oke, mungkin Kak Edo kalau untuk modul ajarnya sama, tapi langkah-langkahnya saja dibedakan. Kan di langkah-langkahnya dimasukkan di kegiatan SEM yang kita lakukan itu. Kak Agus tadi angkat tangan, mungkin ada yang ingin sampaikan Kak Agus? Agak sedikit Kak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut. Ayo Kak Alek lanjut. Lanjut Agus. Oke, Kak. Tadi kan terkait masalah aksi nyata buat video ya. Aku kan kemarin Kak Iman pembelajarannya itu bola voli. Nah, aku kira-kira kan mau ganti. Tadi boleh kan kalau ganti permainan, misalkan aku permainan bola kecil, kasti. Jadi aku mau buat semi-sem. Nah, ada game. Boleh nggak itu Kak Iman? Kira-kira. Oke, sebentar Kak ya. Kak Alek, sebentar ya. Tunggu ya. Nah, kurung nih. Mana Kak Alek? Menurut kamu? Jadi aku nih. Sebentar Kak Agus ya, ngecas laptop dulu ini habis baterai. Jadi. Mana Kak? Sekarang nih kira-kira kepala. Aku ada Kak Alek, aman aku nih main kasti. Aku Gas. Gaskan. Kemarin kan aku lang bawa ke papan tulis.
Oke, Kak Agus. Kak Agus, terkait dengan materi, Kak Agus mau Ya. berubah dari poli ke permainan kasti. Boleh, Kak? Kasti, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Yang ya. jelas, enggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak memuat apa yang tadi saya sampaikan tadi terkait evaluasi kita dari video sebelumnya yang kita analisis. Seperti itu. Tapi ingat, masukkan umpan baliknya. Kalau kemarin kan tidak ada anak-anak memberikan umpan balik, masukkan umpan baliknya dan testimoni dari peserta didik 1 atau 2 orang. Oke, Siap. kemana Izin, tadi? Kak Alek tadi ya, Kak Alek. Ya, izin nggak? Izin dengan teknik penilaiannya, Kak. Kalau kita menggunakan misal metode pembelajaran SEM yang digunakan misalnya ada wasit, ada yang nama kamera ataupun ada hakim garis. Terus lagi bagaimana cara penilaiannya, Kak? Oh ya, terkait itu ya. Apakah rubrik, apakah bagaimana itu? Ya, rubriknya itu disesuaikan, Nanti saya kirimkan contoh apa namanya? Rubriknya juga, rubrik penilaiannya, rubrik penilaian nanti. Tapi untuk terkait penilaian asesmen untuk SEM ini nanti saya tanyakan dulu, saya diskusikan juga sama kawan-kawan Pasil juga. Ini pertanyaan yang bagus ya, bagus dari Kak Alex dengan Kak Edo terkait RPP-nya bagaimana kalau SEM. Kalau saya ini apa otentik permainan kan? Maksudnya gini Mbak Edo, maksudnya Kak Alex itu yang tidak main itu cak mana nilainya maksud dia tuh. Alex. Bagaimana penilaiannya itu? Ya oke, nanti kita diskusikan lagi ya Kak Alex terkait itu. Kalau untuk RPP-nya RPP biasa saja, tapi langkah-langkahnya saja lakukan. Nanti saya kirimkan contoh RPP dan apa ya tadi? Asesmennya ya, Kak ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Gimana? Pak Dika. Henry aku. Silakan Suruh yang lain. Senior. Alek. Tadi tanya ke Kak Alek tadi. Kalau ini LKPD ini termasuk aktivitas atau bukan kan? Uji Kak Iman tadi termasuk aktivitas kan? Ya. Tidak ditanya. Ya, kalau mereka mengerjakan LKPD itu termasuk aktivitas, Kak. Oke. Oke, gimana yang lain sebelum kita tutup? Kalau kita lanjutkan sedikit slide-nya. Nah, jadi pada sesi akhir kita ini kakak-kakak, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi yang sudah kita laksanakan tadi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Selanjutnya penutup. Dan ini apa nih? Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Jaya. Lagi buat ke wong pantun. Oke, untuk malam ini sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kalau tadi yang mimpin doanya Kak Zul, saya mau minta dengar suaranya Kak. Siapa nih yang belum nih? Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke lah, raise hand, silakan. Yang belum bersuara. Henry. Kalau kesal nyerah aja, pandang banyak. Silakan Kak Gus. Lanjut. Kepala salah itu pincit tadi. Kak Agus jarang. Maju lah. Bukan denda. Celana pendek. Kak Pala ada, masih ada Kak Pala. Kak Pala masih. Ya, aku banyak berdoanya. Celana pendek. Silakan Kak. Bapak Ibu. Izin Kak.
Kak Pala ya? Silakan Kak Pala. Pak Edo, Pak Edo. Pak ya? Oke baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Edo. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Tapi kita tutup dulu aja. Kita tutup dulu. Saya stop record, baru kita foto bersama. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk segala perhatian, atas antusiasnya. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Tadi yang belum sempat kita bahas, kita diskusikan lebih jauh lagi di grup WA kita. Lagi terima kasih kakak-kakak semua, tetap semangat. Kita hampir finish ya, sudah di aksi nyata. Ini sudah pertemuan ke-13, artinya ada berapa ya? 6 lagi, 6 tatap maya lagi. Nah, 1 minggu ini kakak persiapkan. Jadi due date-nya kalau tidak salah 4 November kalau tidak salah. Itu due date-nya, batas akhir kumpul aksi nyatanya. Jadi tolong segera dilaksanakan, segera dikerjakan, jangan menunda-nunda. Kalau yang menunda-nunda nanti tidak terburu kakek, bekejar-kejaran. Silakan setelah ini RPP-nya disusun, dipraktekkan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan itu tadi, petunjuk yang sudah ada. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kakak nyalakan kameranya untuk dokumentasi kita. Ada orang Arsenal. Ini yang ini ada kak siapa? Kak Jeko. Kak Jeko ada Kak Jeko? Jeko. Kalau lagap. Oke, siap. Oke. Pengen OTW. Wow. Malah kerombongan Kak Jo lawan Kak Henry dulu kan. Tapi diam baik. Ada acara saja. Ada acara saja. Siap. Oke, silakan. 1, 2. Tahan ya. Saya tuh Jack. Selesai. Tunggu, satu lagi. Tunggu. Jangan lama iki, Jack. Keram kan. Ya bebas. 1, 2. Agak kumunyi kecepitan. Cukup. Oke. Ya kakak-kakak terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih. Selamat beraksi nyata. Nanti lagi tatap muka kak ya. Wes. Minggu ini Lek. dulu ya. Lek. Oh. Oke, kita tatap muka di sekolah masing-masing. Dua video kin sih kok. Wow, banyak. Jadi kita video kin kan. Banyak gawe video ini. Sudah kan video kin. Lupa makan anak murid. Enggak buat video anak murid lapar. Gantian.